Kasus kekerasan dalam pesantren dialami oleh 8 santri. Kasus lainnya motif penganiayaan santri. Peristiwa penganiayaan santri di sebuah pondok pesantren. Seorang santri berusia 14 tahun tewas. Seorang santri Bangkalan, Jawa Timur tewas diduga akibat dianiaya para seniornya. Kita perlu tuh untuk tahu anak ini sejarahnya gimana kalau saya. Karena sebagian besar pelaku atau korban bullying itu adalah korban pada masa lalu. Jadi pelaku terutama ya. Pelaku itu adalah korban masa lalu. Nah, itu bisa kita tracing siapa sih sebenarnya pelaku perundungan pertama itu. Nah, dari yang bisa kita dapat dari sumber-sumber, pelaku pertama perundungan itu keluarga. Maka semua pendidik, mau di pondok maupun di luar pondok, modal mendidik manusia adalah cinta. Kalau dia nggak punya cinta, pensiun jadi pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Muhammad Abror Rasyidin di podcast Tubuh Ireng Media Group, media informasi pesantren, dan kita pada kali ini berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan dua orang psikolog yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Bu Asriana Kiptia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dosen Universitas Hasyim Asy'ari dan juga seorang psikolog dan mentor di Stephen Bu ya. Instruktur di Stephen. Oke, selanjutnya di narasumber yang kedua kita ada Bapak Salis Mustaqim. Beliau ini juga aktivis kesehatan mental dengan yayasannya yang sekarang sudah menaungi beberapa adik-adik kita yang berkebutuhan khusus, yaitu Bapak Salis Mustaqim dari Yayasan Seribu Warna Jombang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini dua orang psikolog ini kita akan ajak untuk berbincang-bincang tentang beberapa hal yang sekarang sedang lagi berada pada trending topik dan viral, yaitu tentang bullying atau perundungan atau bisa masuk dalam kategori kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Dan naasnya beberapa kesempatan terakhir ini kita disuguhkan informasi bahwa lembaga pendidikan yang dimaksud itu adalah lembaga pendidikan Islam yang sangat tua di negara ini dan cukup berkontribusi, yaitu pesantren. Sehingga ini sedang dibenturkan religiositas dengan kekerasan yang terjadi di pesantren. Ini kan menjadi perhatian kita semuanya karena pesantren ini akhir-akhir ini menjadi sentra pembicaraan baik di offline maupun di online, terutama di online ya, banyak sekali hal-hal. Akhirnya satu kasus bermunculan, beberapa kasus kemudian semua pada curhat di komen-komenan tentang masa lalunya ketika di pesantren dan lain-lain yang ya waktu menjadi korban bully dan lain sebagainya, sehingga sedikit demi sedikit gunung esnya mulai mencair Ibu, jadi jadi makin melebar, jadi makin melebar. Tapi perlu diketahui bahwa bullying itu tidak hanya terjadi di pesantren ya. Jadi bullying itu bisa terjadi di mana saja. Dan kita harus tahu sebenarnya bullying itu apa dan apa yang masuk dalam kategori perundungan dan kekerasan itu, sehingga kita bisa paham secara komprehensif apa yang dimaksud dengan kekerasan, bullying ataupun perundungan yang sedang viral ini. Mungkin kita mulai dari Pak Salis nih. Ya. Pak Salis, kira-kira apa yang dimaksud dengan perundungan itu? Baik. Perundungan atau bullying ya, yang sekarang ini memang lagi jadi tren ya, lagi ngehit istilahnya, viral gitu ya. Seringkali istilah ini muncul tetapi kurang dipahami juga. Artinya banyak masyarakat sendiri yang belum paham tentang definisi bullying atau perundungan itu sendiri. Bully itu kan sebuah perilaku sadar ya. Artinya yang melakukan itu sadar nanti ya. Sebuah perilaku yang disengaja
ya, punya atensi, punya perhatian, punya niat untuk melakukan, dilakukan berulang-ulang ya pada korban. Jadi kalau sekedar kadang-kadang nih anak-anak zaman sekarang hanya dikatakan cie gitu aja, kemudian dikatakan aku dibully. Kadang-kadang lebih-lebih juga gitu. Nah, mungkin definisi sederhananya adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara sadar atau secara disengaja, yang dilakukan dengan niat ya untuk melukai korban dan dilakukan secara terus-menerus. Baik itu fisik maupun mental. Jadi nanti ada kategori dari bullying itu sendiri. Ya, seperti itu. Bu Asriana, apakah bullying atau perundungan tadi itu simetris dengan kekerasan, Bu? Hemat saya iya. Jadi saya setuju dengan Pak Salis bahwa itu disadari iya, tetapi bibitnya biasanya dari ejekan. Jadi yang sweet-sweet tadi itu menjadi cikal bakal. Ketika dia diteruskan, dibiarkan, diabaikan, kita tidak menjadi deteksi dini bagi kita bahwa ini menjadi bibit nanti seperti itu, maka akan menjadi apa yang akhirnya kemudian kita rasakan sekarang. Gitu. Jadi sesuatu yang mungkin cuman ngejek, cuman apa, tapi kalau itu dibiarkan, tidak segera mendapatkan perlakuan, mendapatkan tindakan, harusnya bagaimana kita merespek orang lain, maka lama-lama itu menjadi pembenaran untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, jadi memang dokol gitu ya. Iya, jadi kalau saya malah mungkin mendefinisikan begini, ketika perilaku seseorang yang menyakitkan orang lain, maka itu penindasan. Nah, maka ukurannya adalah orang yang diberi perlakuan. Misalnya saya menyapa Pak Salis dengan sapa, kalau saya sudah akrab, saya menyapa mungkin dengan kata-kata yang rodok kasar. Beliau tidak sakit hati karena itu sebagai kedekatan. Tapi kalau saya menyapa orang yang tidak dekat dengan kalimat yang sama, itu menyakitkan. Oleh karena itu, kenapa komunikasi, berelasi dengan orang harus memperhatikan dengan siapa kita berelasi. Itu yang menurut saya perlu juga diperhatikan. Betul. Nah, itu tadi tentang bullying ya, tentang perundungan yang menurut Bu Asriana simetris dengan kekerasan. Artinya berarti di sini kekerasan tidak hanya fisik ya Bu ya, berarti kekerasan mental, verbal dan lain-lain. Oke, fenomena yang sekarang muncul adalah beberapa kali kita kasus kekerasan itu atau bullying atau perundungan itu terjadi di lembaga pendidikan. Lembaga yang seharusnya menjadi pencetak generasi masa depan, dan tentunya orang-orang yang ada di dalamnya harusnya adalah cerminan daripada pendidikan itu sendiri. Maka kenapa fenomena seperti itu justru marak terjadi di lembaga pendidikan? Mungkin Pak Salis. Pelaku ataupun korban dari perundungan, kita kan ketika kita ngomong tentang perundungan di sekolah, berarti kan ada pelaku, ada korban. Nah, kita perlu kemudian memotret pelaku dan korban dari perundungan itu dulu, gitu. Bahwa akar persoalannya ini kan sebenarnya bisa jadi ya, ini muncul siapa sih sebenarnya pelaku perundungan pertama, dari mana kemudian anak ini dapat potret ya perundungan. Tracking ya, makanya kemudian perlu dilakukan tracking, tracking bahwa apakah ketika orang masuk pesantren itu kemudian religiusnya itu sudah punya modalitas dan seterusnya. Nah, mungkin kalau yang saya pahami dulu adalah kita perlu tuh untuk tahu anak ini sejarahnya gimana kalau saya. Karena sebagian besar pelaku atau korban bullying itu adalah korban pada masa lalu. Jadi pelaku terutama ya, pelaku itu adalah korban masa lalu. Nah, itu bisa kita tracing siapa sih sebenarnya pelaku perundungan pertama itu. Nah, dari yang bisa kita dapat dari sumber-sumber, pelaku pertama perundungan itu keluarga, orang tua.
Orang tua itu adalah tauladan pertama di mana anak mendapatkan pengalaman perundungan. Nah, kadang-kadang orang tua sendiri tidak memahami apa yang dilakukan itu perundungan. Makanya mungkin tadi kita perlu memahami bahwa perundungan itu ada 3 jenis gitu. Ada perundungan verbal, ada perundungan fisik, ada perundungan mental kalau saya memahami. Jadi seringkali di rumah anak-anak pelaku ini mendapatkan pengalaman kekerasan verbal atau bullying verbal dari orang tuanya, bisa paket lengkap, ya bisa bisa paket lengkap, bisa hanya diantaranya. Kadang orang tua hanya menggunakan perundungan verbal, kadang hanya menggunakan perundungan mental, kadang-kadang juga menggunakan fisik, atau tiga-tiganya digunakan, ya fisik, ya mental, ya verbal gitu. Nah, dari pengalaman anak ini ya, di mana dia menjadi korban kekerasan di rumah ya. Jadi kalau kita ngomong tentang teori otak itu, anak jadi fight or flight gitu. Iya. Yang kemudian ketika ini masuk di dalam konteks kepesantrenan, nanti ada anak yang kemudian susah diatur gitu kan, superior gitu. Nah ini yang kemudian perlu ditambahkan tadi, pelaku bullying pasti merasa punya superioritas. Betul. Dia merasa, jadi dilakukan objeknya itu pasti cari yang lemah, yang dia ngerasa punya power ya. Yang sudah pasti dia menang gitu loh. Ya, yang sudah pasti dia menang gitu. Sehingga itu berulang. Kira-kira seperti itu. Bu Asriana. Ya. Kenapa lembaga pendidikan? Ya, wajar saya kira, karena harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan kan sudah jelas ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Abror, bahwa ketika anak-anak dimasukkan ke dunia, masuk ke lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, harapannya kan terdidik, harapannya kan beradab, harapannya kan mereka menjadi berakhlak mulia, punya pengetahuan, kompetensi untuk menjalani hidupnya dengan baik. Nah, oleh karena itu wajar kalau kemudian sorotan itu diberikan luas kepada dunia pendidikan. Apalagi yang terjadi di pesantren, kan sudah ditambahi lagi begitu kan, ketambahan dengan nilai-nilai religiusitas kan begitu. Sebetulnya tidak hanya pesantren dalam konteks Islam, di lembaga-lembaga camp atau boarding yang di agama lain juga menjadi sorotan, karena bukan hanya di pesantren gitu ya. Nah, saya juga setuju bahwa tadi Mas Abror mengatakan perundungan, penindasan ini terjadi sejak lama dan bisa di mana saja. Sejak Nabi Adam sudah ada. Iya betul. Iya enggak sih? Iya. Ketika Habil dan Habil berebut tentang pasangannya, saling mengejek. Aku kan ganteng, aku kudunya untuk sing ayu. Nah, itu merendahkan orang yang jelek dalam indikatornya dia. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang manusiawi. Artinya keberadaannya itu alami. Nah, persoalannya adalah letaknya di mana ini harusnya diselesaikan. Jadi kalau saya melihat begini, ketika anak menindas anak lain, berkata kotor atau mendorong atau memukul atau mengucilkan orang lain, itu sesungguhnya hanya tanda bahwa anak itu ada masalah. Nah, maka kita mesti ngerti ini masalahnya di mana. Bisa jadi masalahnya dia kurang perhatian, masalahnya dia kurang kasih sayang, masalahnya dia tidak punya kemampuan cukup memahami, punya pengetahuan bagaimana hidup yang baik. Maka kalau kita mau mengacu kepada sederhananya ya, pakai umum saja standarnya. Pakai standar 4 pilar pendidikan UNESCO itu loh. Itu kan pendidikan itu pilar pertama adalah learning to know. Apakah anak-anak kita sudah tahu indikator perbuatan yang ini dikatakan perbuatan tercela, ini baik dan sebagainya, ini boleh dan sebagainya. Tapi berikutnya jangan berhenti di situ. Learning to do. Mereka bisa nggak mengamalkan pengetahuannya itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kan sama dengan kita diajari tentang anadofatu minal iman. Oke, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu pengetahuan sejak TK dikasih tahu. Tapi apakah semua anak kemudian meletakkan sampahnya di tempat sampah? Maka disitulah mestinya orang tua harus punya concern bagaimana menjadikan ajaran yang diajarkan itu diamalkan. Di sekolah juga demikian. Guru
betul-betul pedagogiknya harus kuat. Ya kan, pedagogi itu Iya. apa sih? 3 hal sebetulnya. Pertama adalah guru memahami materi yang mau diajarkan, menguasai. Kemudian guru menguasai, memahami anak, tipologi karakter yang diajarkan. Yang ketiga, karena dia paham materi dan paham anak yang diajarkan, dia tahu cara mengajarkannya. Kadang-kadang karena nggak ngerti cara ngajarinya, akhirnya berkata kasar, berkata keras, baik orang tua pada anaknya maupun guru pada muridnya. Nah, itu menjadi bibit tadi yang disampaikan oleh Pak Salis. Jadi memang berangkat dari orang dewasa di sekitar anak. Maka kalau ada kejadian seperti ini, saya sebetulnya ini partai anak, pembela anak. Pembela anak. Serius. Iya. Jadi anak pertama kali dengar sesuatu, pasti yang didengar pertama adalah orang terdekatnya. Betul. Jadi kalau dia bisa memaki orang itu pasti karena dia pernah mendengar kata makian. Kalau dia pernah mencubit, mendorong dan sebagainya, pasti dia pernah melihat orang lain, orang dewasa mendorong, mencubit, memukul dan seterusnya. Begitu. Jadi pendidikan, jelas kan pendidikan itu ada 3 kan. Pendidikan di keluarga, pendidikan di lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah 3 ini harus bekerja sama kalau menyelesaikan masalah ini. Nggak bisa satu-satu. Berarti memang seluruh pihak harus berintrospeksi. Iya. Betul. Iya. Jadi tidak hanya pesantren, bahkan orang Betul. tua pula, orang tua wali juga harus mengintrospeksi Betul. diri. Mas Abror, sebentar. Saya riset data terakhir, meskipun saya lupa ini dari mana. Sebetulnya bullying di pondok itu kecil. Sangat kecil. Cuma 6, sekian persen dibanding bullying yang terjadi di lembaga formal. Iya, sekolah formal. Itu 4,2% kalau nggak salah. Hanya tadi itu. Lembaga pendidikan pondok lagi. Ya kan? Jadi diangkat lagi. Sudah gitu masyarakat kita ini kan notabene-nya 80% adalah muslim. Iya. Ibarat kata seperti itu, jadi mudah sekali menjadi bahan bicaraan. Iya. Dianggap sisi emosionalnya ya. Betul. Dianggap pesantren itu punya pesantren, moralitas agama. tinggi kan. Iya, betul. Iya. Tetapi sekecil apapun penindasan tidak boleh diabaikan. Betul. Gitu. Mungkin kita coba untuk mengulas beberapa kasus yang terjadi di pesantren ya, yang tidak kita sebutkan nama pesantrennya. Jadi 5 kasus ada sejak 2022 sampai dengan 2024 ini kita mencatat ada lebih dari 12 kasus yang terekspos. Yang terekspos. Dan 5 diantaranya meninggal. Yang terbaru kemarin di Kediri. Itu kasus antara adik kelas dengan kakak kelas. Yang menjadi korban adalah adik kelas. Sementara sebelumnya yang tahun 2023 di September itu di Temanggung itu juga sesama teman, bukan kakak kelas adik kelas, satu kamar, ya itu diduga mencuri. Jadi ada penghakiman sendiri. Kemudian ada di Februari 2024 ini juga ada di Manggala, Kota Makassar. Ini juga terjadi meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya. November 2023 ini juga ada di Sragen ya. Di Sragen ini juga meninggal juga karena dianiaya oleh seniornya. Kemudian 4 Desember 2023 ini juga pengeroyokan sesama santri meninggal. Tapi ini yang di 2023 Bu ya, 5 kasus yang meninggal. Sebelumnya ada di kasus yang sebelumnya juga ada penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelas, oleh senior dan meninggal. Tapi ada yang menarik di mana 2 kasus itu dilakukan oleh santri kepada ustadz. Jadi korbannya adalah ustadznya. Jadi yang dibunuh, yang dalam kasus dibunuh itu ustadznya. Jadi yang dipukuli itu ustadznya karena menertibkan handphone yang seharusnya tidak diperkenankan ada di dalam pesantren. Dan ada kasus lain yang pengurus dengan murid, tapi yang jadi korbannya ini pengurusnya yang dibakar juga karena jadi pengurusnya ini dibakar, dikasih bensin gitu. Jadi itu kemudian mengalami luka bakar 80%. Dan itu yang terjadi di Rembang. Di Pasuruan itu juga ada kasus 2022 itu santri yang membakar sesama temannya satu kamar kayak tadi karena diduga mencuri juga. Tapi yang menarik lagi ada 2 kasus di mana jenazah santri ini dibawa pulang
dengan keterangan yang lain, artinya tidak dalam akibat yang sebenarnya, sehingga ini yang membuat semakin ramai karena ini kok tidak jujur ya. Jujur. Itu yang semakin stigmatisasi negatif itu semakin muncul dalam pesantren. Oke. Dari pola itu kebanyakan ini pengurus santri senior, junior. Fenomena itu seperti apa Pak Salis? Ini memang perlu diurai ya. Iya, Karena ini general sekali. Iya. Tapi paling tidak dari ini dulu lah, kita coba persempit. Mungkin nanti ada perspektif lain memang. Betul. Perlu kita persempit dulu, konteksnya adalah pada pelaku misalkan. Yeah. Pelaku ini kalau kemudian kita mau tracing dulu sejarah hidupnya gimana, itu kan harusnya gitu ya. Sampai dia punya power yang lebih, dianggap bahwa dia mampu nih menyelesaikan orang yang notabene secara fisiknya lebih kuat dari dia gitu. Nah, bisa jadi kalau saya melihat, saya biasanya karena concern saya di pendidikan keluarga ya. Saya biasanya melihatnya pada bagaimana sih sebenarnya anak ini bertumbuh dan seperti apa kondisi keluarganya. Secara umum anak-anak yang menjadi pelaku perundungan itu biasanya pola pengasuhannya gitu. Salah satunya adalah banyak ya, diantaranya lah misalkan, ini dari kecil kita ngomongnya, anak-anak yang dia lahir tanpa tanpa diatur dengan sebuah regulasi yang jelas. Jadi keluarga yang nggak punya aturan. Bahkan dalam riset sekarang itu hampir 60%, 70% keluarga itu nggak punya aturan yang jelas di rumah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kan gitu. Itu diantaranya aja. Sisi lain misalkan mereka tidak diajari mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh gitu ya. Kemudian misalkan hal yang lain, membiarkan sejak kecil nih, membiarkan anak melakukan bibit-bibit perundungan. Misalkan ketika anak marah dia pukul, dibiarkan aja sama orang tuanya, dianggap itu lucu kadang-kadang. Ya kan? Atau nggak berusaha diluruskan bahwa ini adalah perilaku yang kurang baik. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal ya. Yang kemudian tadi dia kemudian diperkuat dengan relasi sosial ketika dia bertumbuh, dia lihat ya. Bahkan kemudian dia lihat orang tuanya cekcok, bagaimana ketika orang tuanya cekcok. Nah, sehingga belum lagi kemudian dia menjadi korban gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman dia akhirnya menjadi terlatih ya. Pengalaman-pengalaman dia menjadi terlatih untuk bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang menurut ukuran kita nggak mungkin gitu. Jadi perilaku itu kan hasil latihan. Dia expert karena terlatih. Dia bisa itu karena latihan terus-menerus dan itu berhasil. Nah, itu yang kemudian nantinya perlu kita kita perlu gali bahwa sebenarnya pelaku ini sendiri adalah korban. Dia adalah korban dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Bu Asriana, bagaimana kita menanggapi di kasus di pesantren ini, sehingga kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pesantren atau pihak yang lain yang ikut mempunyai tanggung jawab untuk menangani masalah ini? Ya, Mas Abdur. Pertama saya berduka gitu ya. Artinya merasa prihatin, merasa sedih gitu ya. Pilu terhadap semua kejadian yang kejadian penindasan, perundungan, kekerasan antar siapapun. Ya. Kakak ke adik gitu ya, kakak tingkat ke adik, guru ke murid, murid ke guru dan seterusnya. Begitu benar bahwa baik korban maupun pelaku sesungguhnya adalah sama-sama perlu ditolong. Itu. Maka kalau kita berpikirnya dari situ, kita akan mencari solusi. Kita akan membantu menyembuhkan para pelaku dan juga membantu mengeluarkan para korban dari trauma dan kemudian mereka bisa hidup dengan mental yang sehat.
Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak berdiri sendiri, gitu. Maka memang perlu dirunut, gitu. Ini akar masalahnya ada di mana. Nah, ketika kita bicara tentang pondok pesantren mestinya seperti apa, gitu kan? Karena anak ini awalnya sudah merupakan bentukan, dia datang ke pondok itu kan sudah terbentuk sedemikian rupa, kan begitu. Maka disinilah kualitas pondok, manajemennya, pendidikannya, prosesnya dan sebagainya itu terujinya di sini sebetulnya. Jadi siapapun yang mau masuk pondok diterima itu benar. Kita tidak perlu menolak dengan syarat-syarat khusus karena pendidikan untuk semua. Kalau kita menolak, oh ini nggak boleh masuk pondok saya karena dia dulu jelek misalnya, lah terus mereka mau dididik di mana? Kalau di lembaga kita tidak menerima anak seperti itu. Nah, tapi justru di tangan kita, di pondok dan sekolah-sekolah kita itu mestinya anak-anak yang notabene mungkin punya latar belakang tidak baik di proses kita menjadi baik, kan begitu. Nah, oleh karena itu proses ini yang perlu diperhatikan dari sejak menit pertama dia masuk pondok, ya kan? Benar bahwa ya kalau kita mau pakai konsep behavioristik, oke lah kita masih pakai itu sebagian, gitu. Bahwa apa aturan harus ditegakkan karena semua yang tidak bisa diatur nggak bisa diukur. Kan begitu ya, makanya harus jelas aturannya. Aturan itu mengikat semua pihak. Tidak boleh hanya diperlakukan pada santri, tapi tidak diberlakukan pada sumber daya manusia yang lain yang di dalam PAN. Nah, itu perlu. Kemudian komunikasi yang komunikatif gitu dengan pihak orang tua. Harus ada saluran yang baik. Jangan sampai orang tua tidak mudah mengakses informasi ke pondok, tidak ada pelayanan yang cepat. Iya kan? Nah, kemudian dan informasi harus terbuka, transparan. Karena apa? Karena mendidik anak ini tanggung jawab bersama. Meskipun yang besar adalah tanggung jawab orang tua, tetapi ketika orang tua menitipkan anaknya pada lembaga pendidikan apapun namanya, formal, non formal, mau apapun namanya, maka ini harus ada kerjasama. Nggak boleh ada kekuasaan mutlak. Nah, saya punya anak yang saya pondokkan dulu 7 tahun. Tapi saya pesani dia, kalau kakak tingkatmu meminta kamu, menegur kamu, menasihati kamu atas perilaku pekerjaanmu yang tidak benar, kamu harus bilang terima kasih dan harus kamu kerjakan. Tapi kalau kakakmu itu kata ustadzahmu dan sebagainya menegur kamu dengan cara menyerang pribadimu, kamu harus melindungi dirimu. Itu harus diajarkan oleh setiap orang tua. Maka oleh karena itu parenting, ilmu mengasuh anak harus dikuasai oleh semua orang tua. Jangan cuma melahirkan tok tapi nggak tahu ilmunya membesarkan anak. Lalu tiba-tiba dititipkan di pondok, lalu kalau ada apa-apa pondok disalahkan. Nggak boleh begitu. Tetap saja ada kontribusinya. Kata Pak Selis tadi, bahkan sejak anak di dalam rahim itu bisa jadi sudah dibully sama ibunya. Loh, serius loh. Kalau anak di dalam kandungan, lalu ibunya membatin tidak suka dengan bayinya, itu pembulian kalau menurut saya. Karena energi negatif itu masuk ke anak. Gitu. Jadi energi negatif bahkan itu aja kalau saya itu pembulian. Pembulian luar biasa. Iya kan? Kalau saya lebih ekstrim dari karena kalau hal-hal seperti ini diremehkan, yang terjadi sekarang. Lalu kita reaktif pada hal-hal yang sudah membesar. Jadi circle ini sebenarnya dari hal yang sebelum-sebelumnya, dari hal yang paling kecil. Dan pembenahannya dari semua aspek. Orang tua harus dididik. Bagaimana pemerintah mendidik para orang tua? Ayo kayak apa caranya? Apakah cukup dengan pembekalan menjelang pernikahan oleh Kemenak dan sebagainya? Tidak cukup. Aku bilang. Nggak cukup. Yang boleh dikasih saku. Bagaimana caranya setiap orang yang mau menikah itu dikasih panduan. Misalnya, setiap orang yang mau melahirkan dikasih panduan. Anak umur sekian itu bagaimana orang tuanya didik dan sebagainya. Itu makanya pemerintah harus juga bermain di sini. Hadir sejak awal. Harus ditingkatkan effortnya. Makanya saya bilang kan pemerintah bertanggung jawab, lembaga pendidikan bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab. Makanya tiga-tiganya harus dibereskan. Iya. Memang ada beberapa seperti jargon ya, bahwa pesantren itu sebagai bengkel gitu. Iya. Jadi ada beberapa orang tua yang memang menginginkan anaknya masuk ke pesantren itu karena di rumah susah diatur. Betul, dan lepas tangan. Betul, dan lepas tangan merasa bahwa ya anaknya nanti keluar itu ibaratnya sudah menjadi surga gitu ya. Sudah menjadi surga. Ya padahal waktu masuk di pesantren itu dianggapnya masih neraka kan gitu. Keluar ingin anaknya
wah ini kayaknya ladang surga ini gitu kan. Jadi berarti apa yang disampaikan oleh Bu Asriana tadi sesuai dengan apa yang terjadi betul-betul di masyarakat, bahwa orang tua masukkan ke pesantren itu kadang niatnya juga perlu diatur gitu kan. Untuk orang dimasukkan ke dalam pesantren niatnya untuk menjadi bengkel. Berarti itu kan dia sedang mengakui kegagalannya dalam pendidikan. Betul ya Bu ya? Padahal harusnya, mohon maaf ya, ketika orang tua nitipkan anak di sebuah lembaga, itu karena dia merasa ada aspek-aspek yang dia tidak kuasai. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau kan tidak ada orang tua sempurna. Iya, Semua betul. tidak ada. Sama dengan guru, tidak ada guru yang sempurna. Oleh karena itu butuh berkolaborasi. Ya, berarti kolaborasi dari pemerintah, kolaborasi dari lembaga pendidikan dan juga dari orang tua. Iya. Ya. Karena memang pesantren ini kan di bawah naungan Kementerian Agama, jadi memang betul-betul Kementerian Agama sekarang mungkin sedang lagi agak pusing ya, karena ditagih regulasi yang lebih pas, karena selama ini kan pengawasannya masih dalam administratif gitu, jadi perlu ditingkatkan lagi effortnya bagi pemerintah untuk memberikan edukasi, tapi edukasi itu tidak hanya untuk pesantren dan muridnya, tapi juga untuk orang tuanya. Jadi para orang tua harus sekolah lagi ya. Oke. Harus ada sekolah orang tua. Sekolah orang tua, sepertinya memang perlu dibuatkan sekolah orang tua. Karena memang problem anak, problem orang tua, betul ya Bu ya. Berarti memang betul seperti itu. Pak Salis dengan kondisinya sudah terlanjur seperti ini. Artinya kan circle ini sudah bertahun-tahun ada, dan ya baru kali ini aja di era keterbukaan media sosial dan lain-lain dibantu dengan kekuatan netizen gitu kan, sehingga kasus-kasus seperti ini menjadi viral. Padahal sebenarnya zaman dulu kemungkinan juga sebenarnya banyak, kemungkinan Pak Salis juga dulu pernah menyantren, saya juga pernah menyantren. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh sering terjadi, tapi karena pada waktu itu tidak ada media sosial. Untuk bisa men-tracking, tadi kan jenengan menyebutkan harus ada tracking. Berarti kan harus tahu kondisi satu persatu anak di dalam pesantren. Jadi perlu kondisi mental, psikis, psikologis anak di dalam pesantren itu kan harus bisa diketahui. Ini apakah perlu psikolog masuk secara mendalam ke pesantren? Tentu ya, kalau menurut saya, karena kalau lembaga pendidikan maupun pesantren ini kan mengelola keunikan masing-masing, kan kita sedang mengelola keragaman karakteristik anak. Nah tentunya ketika pola-polanya masih seperti pola-pola pabrikan, di mana semua anak dianggap sama, hadir itu dengan kondisi yang sama, diperlakukan sama, nanti keluarnya sama. Ini emangnya ini sepeda motor ini anak manusia yang tentunya di awal perlu dipetakan mana yang potensial, mana yang berpotensi untuk melakukan nantinya, dan seterusnya. Nah itu saya kira penting untuk dilakukan oleh pesantren, sehingga mungkin salah satu yang perlu dilakukan oleh pesantren itu sebenarnya membuat SOP yang jelas gitu. SOP yang jelas gitu. Yang SOP ini perlu diketahui oleh semua yang terlibat dalam proses kesehatan itu, termasuk orang tua. Nah, tambahan lagi tadi terkait dengan sekolah orang tua itu tadi kan ya. Jadi memang orang tua ini menjadi salah satu elemen penting ya yang perlu dilibatkan oleh pesantren dalam rangka untuk meminimalisir keberadaan perundungan itu sendiri. Jadi selama orang tuanya belum berubah gitu ya, misalkan pelaku ini orang tuanya belum berubah, katakanlah kan ketika dia tidak respectful pada anak ya, ketika dia tidak termasuk misalkan korban gitu ya, korban perundungan ini kan karena dia sendiri juga tidak terlatih untuk menghadapi terutama waktu-waktu dia di rumah gitu, dimana anak tidak terlatih untuk menghadapi sesuatu yang itu merugikan pribadi dia ya, merugikan fisik dia dan seterusnya gitu. Sehingga nantinya itu orang tua juga perlu dilatih, anaknya juga perlu dilatih. Nanti pesantren itu perlu membuat pelatihan-pelatihan juga, karena
keterampilan apa itu menghadapi Membela ini kan diri. butuh membela diri ini kan butuh Oh, dilatih iya, gitu lah. betul. Gimana sih gitu. Nah, apa itu namanya? Ada banyak teknik-teknik yang sebenarnya bisa diajarkan. Misalkan sejak dini itu kalau anak-anak kan misalkan gini, kalau anak usia 2 tahun lah misalkan dia melakukan kegiatan agresi itu masih bisa diterima, atau anak berkebutuhan khusus lah misalkan. Anak berkebutuhan khusus yang logikanya memang nggak bermain gitu. Tapi kalau anak yang sudah SD misalkan, sudah SMP yang logikanya sudah seharusnya berjalan kok kemudian dia masih melakukan kegiatan yang apa itu merugikan orang lain, berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki di rumah itu sendiri gitu. Nah, nantinya itu ada apa itu kita bisa salah satunya misalkan ya, kalau yang saya praktekkan kebetulan karena saya adalah apa itu bapak rumah tangga yang ngelola sekolahnya anak di rumah itu. Kebetulan ketiga anak saya adalah pelaku sekolah rumah. Saya pakai teknik namanya brief and role play. Ya, jadi bagaimana kita membriefing anak dan bermain peran ketika dia dalam kondisi seperti itu. Katakanlah misalkan dia jadi korban lah, misalkan. Ketika kamu dipukul misalkan apa yang bisa kamu lakukan dan seterusnya itu. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan nantinya. Jadi satu yang bisa dilakukan oleh pesantren merumuskan SOP yang jelas yang diketahui oleh semua elemen. Yang kedua, karena ini melibatkan apa itu tidak hanya pesantren tapi juga melibatkan di dalam pesantren itu juga nanti ada ada ustadz ya, ada penjaga, ada orang tua, maka perlu pesantren jadi juga perlu membuat program ya, program ke orang tuaan ya, program apa itu namanya kepesantrenan yang terkait dengan bullying, bagaimana menghadapi ya. Sekaligus nantinya itu apa itu tidak hanya teorinya ya, tetapi sampai di praktek-prakteknya, gimana ketika kamu menghadapi situasi seperti ini. Ini PR besar ini, wahai pengasuh pesantren. Ini PR besar yang luar biasa. Ini tentu ini tidak mudah ya. Jelasnya butuh satu biaya yang cukup banyak juga. Memang kadang juga yang terkait dengan Bu Asriana tadi yang ada data-data khusus yang kadang bisa diakses orang tua untuk bisa tahu anaknya, sehingga apa tidak ada praduga tidak ada dugaan-dugaan hipotesis yang mengada-ngada. Kadang orang tua kan begitu, sehingga kadang itu kalau SOP-nya jelas sebenarnya bisa memang sedang diupayakan di beberapa pesantren itu ada digitalisasi. Jadi seperti di dalam pesantren itu ada database yang nanti orang tua itu punya username dan juga password yang tahu anaknya, track recordnya, sekolahnya bolos berapa, dia melanggar peraturan berapa. Nah itu memang perlu di era keterbukaan ini pesantren juga harus membuka. Iya, saya kira Oke. Jadi kalau kita pakai memperhatikan nasihatnya Sayyidina Ali ya, bahwa kita diminta untuk mengasuh anak itu sesuai dengan zamannya. Iya betul. Kan udah itu. Iya. Itu. Jadi udah coba kita betul-betul memperhatikan itu, insya Allah kita akan ketemu solusinya. Kemudian saya mau ini lagi ya. Pendidikan untuk orang tua itu tidak mesti orang tuanya harus sekolah lagi, tidak ya, tapi bagaimana tadi punya program-program lembaga terkait dengan mendidik anak-anaknya, mendidik orang tua. Dan yang kedua tentang psikolog yang masuk. Begini, ini kan tentang understanding human, gitu loh. Kita tentang memahami manusia, memahami santri, memahami siswa dan seterusnya. Di zaman dulu mungkin nggak ono itu ilmu psikologi, kan begitu. Nah, karena kemudian ini berkembang sampai menjadi psikologi sebagai ilmu yang mandiri, maka kenapa tidak sih yang begitu? Ini diakses, digunakan. Mohon maaf, sebagaimana di lembaga bukan pesantren, tidak semua guru paham. Maka saya juga mohon maaf, bisa jadi tidak semua guru di dalam pondok, betul? Termasuk juga paham. Itu makanya. Kenapa? Bisa jadi pakai ilmu yang sudah jadul.
Tidak update. Jadi saya itu sarjana pendidikan, iya, tapi 20 tahun lalu ilmunya dipakai berulang-ulang, nggak diupdate. Kita nggak relevan lagi dengan anak zaman ini. Maka para pendidik, para guru, para pengasuh, apapun namanya, mau disebut ustadz, ustadzah, guru, apa dan sebagainya, itu harus mengupdate dirinya sehingga relevan gitu loh. Relevan dengan kebutuhan anak saat ini, relevan dengan kebutuhan zaman. Lembaga pendidikan dia juga harus dimanajemeni dengan manajemen modern. Ya, manajemen modern itu ya berarti ada perencanaan, ada di organisasi, dilakukan, dievaluasi dan sebagainya. Kita nggak boleh tidak menerima evaluasi dan tidak boleh tidak melakukan evaluasi. Ini kan harus menjadi alat evaluasi kemudian, kan begitu. Jadi tadi itu benar, jadi harus banyak pembenahan. Ya, tidak bisa hanya dalam ngobrol 1 jam. Ya nggak bisa. Tapi paling nggak kan kita memantik apa-apa yang harusnya menjadi bagian yang perlu diberi perhatian. Jadi termasuk kita harus melakukan riset, ya kan? Ini kan itu kan tugasnya orang-orang yang expert di bidang itu, kan? Benar. Gitu ya. Coba di riset itu di pondok-pondok, mohon maaf, para ustadzahnya ya, kan notabene ya tetap aja dia itu guru kan, gitu loh. Betul, harus memahami ilmu pedagogik, harus memahami manusia, bukan hanya memahami ilmunya. Saya pakar fikih, saya pakar hadis, bukan hanya itu hanya salah satu saja. Dia harus memahami karakteristik anak, tipologinya seperti apa, dan harus punya alat untuk memahami itu. Nggak bisa pakai kira-kira, tidak bisa. Karena transfer ilmu kan antar manusia. Ya, dan anak punya minat, punya hasrat, punya cita-cita, punya segala macam yang terus berubah. Iya. Berarti kita ini pesantren dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam hal ini, maka PR-nya ini sangat luar biasa sekali, sangat banyak sekali. Jadi saya kira pesantren-pesantren yang belum membuka diri memang perlu untuk membuka diri, karena memang pesantren ini terkadang kecenderungannya adalah tertutup, jadi kadang tidak mau menerima evaluasi. Maka perlu pesantren-pesantren ini dievaluasi. Ini mungkin juga dibantu oleh Kementerian Agama ini untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Kalau di lingkungan NU mungkin ada RMI ya, Robito Ma'had Islamiyah. Ini tolong dibantu juga, karena tidak semua pesantren bisa mengakses hal-hal diskusi yang seperti ini ya. Jadi perlu untuk didiskusikan di pesantren-pesantren. Jadi kalau tidak bisa dilaksanakan di balik meja, berarti orang yang bertugas di balik meja ini yang turun gunung harusnya. Di balik meja itu harus turun gunung dari pesantren ke pesantren untuk membantu bagaimana sih men-tracking ini masalah-masalah ini sehingga muncul akarnya, muncul ujungnya, sehingga menentukan kebijakan itu jadi enak gitu ya. Tidak hanya disikapi di permukaan aja. Betul. Ini banyak orang yang prihatin gitu. Kanan A mengutarakan prihatin, B mengutarakan prihatin, tapi konkret realnya kita yang lagi ditunggu ini. Oke, saya kira ini cukup Pak Salis dan Bu Asriana. Mungkin saya mau menanyakan terakhir ya sebelum kita tutup. Bagaimana sih membuat lembaga pendidikan yang tadi Ibu bela anak ya, rumah anak yang ramah, menjadi rumah yang ramah bagi anak itu seperti apa? Bu Asriana dulu. Oke. Iya, pendidikan itu dilaksanakan dalam rangka untuk membuat manusia berfungsi sebagai manusia. Maka cara mendidik harus manusiawi. Semua tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh kita mengatasnamakan kebaikan tapi kita melakukan dengan cara yang tidak tepat. Dan itu butuh ilmu. Semua yang dikerjakan dengan ilmu itu pasti akan jauh lebih mudah dan benar. Makanya mengapa dalam Islam kita semua harus menuntut ilmu. Tidak cukup dengan ilmu yang sudah mungkin kadaluarsa. Dalam konteks memperlakukan manusia ya, saya tidak paham tentang detail-detail keilmu agama karena saya tidak dibesarkan di pesantren. Tapi anak saya 7 tahun di pondok pesantren, saya belajar dari dia. Tapi setidaknya ini apapun bagaimanapun peran kita itu ya itu fokusnya. Maka semua pendidik mau di pondok maupun di luar pondok, modal mendidik manusia adalah cinta. Kalau dia nggak punya cinta, pensiun jadi pendidik. Serius saya. Iya, betul. Mau pakai nama label ustadz, ustadzah, guru, profesor apapun. Kalau nggak punya cinta, nggak usah didik manusia, kerja di pabrik aja.
Serius saya, kerja hal-hal lain yang nggak berhubungan dengan manusia. Kalau didik manusia itu didik jiwa. Itu ya, jadi semua yang pakai ilmu harus pakai ilmu. Nggak bisa nggak pakai ilmu. Mengelola manusia butuh ilmu, mengelola lembaga pakai ilmu, mengelola pondok pakai ilmu. Makanya Islam meninggikan ilmu. Kita diminta untuk menuntut ilmu. Kita nggak boleh jumut biar relevan hidup kita dengan orang-orang yang kita sentuh. Jumut statis. Iya. Keras kepala. Harus dinamis. Nggak boleh keras kepala. Betul. Nggak boleh keras kepala. Pak Salis. Ya, modalnya ketika kita pengen mengelola dengan baik gitu, baik anak maupun lembaga pendidikan, maka saya singkat BBM. Apa itu, Pak? Baik, Baik, benar, benar, menyenangkan. baik, benar, menyenangkan. Ya. Harus dilakukan dengan baik, Iya. cara-cara yang baik, Oke. dilakukan Ma'ruf, dengan ya. cara-cara yang benar, Iya, betul. dengan benar, ya. Dan menyenangkan atau cinta tadi. Iya. Ya. Ini yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi sebagai seorang guru, sebagai orang tua, ketika kita ngasuh anak ya BBM, lakukan itu dengan cara-cara yang baik. Menumbuhkan rasa tanggung jawab itu dengan cara yang baik. Ya nggak bisa dong dengan cara kekerasan, alasannya supaya anak baik, tapi dilakukan dengan cara yang salah, ya nggak jalan. Maka harus dilakukan dengan cara-cara yang benar juga. Ya. Pakai evidence based, pakai ilmu-ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sehingga sama-sama senang melakukannya. Anak tidak tertekan, orang tuanya juga nyaman. Maka kalau sudah seperti ini gimana gitu? Asik aja. Asik itu gimana? Acceptance, ya, select, in action, grateful. Jadi kalau udah menghadapi situasi sekarang, asikin aja lah. Satu, acceptance. Kalau ini sudah terjadi ya terima dulu, accept dulu. Terima kondisi sekarang anak saya jadi korban, anak saya jadi pelaku misalkan. Iya, Oh ya, lembaga saya sekarang sedang disorot, ya terima aja. Mau teriak-teriak gimana yang udah terjadi kan gitu ya. Maka accept dulu kan gitu. Iya, iya betul. Ya, kita terima dulu kondisi sekarang ini. Penerimaan ini menjadi barang mahal Iya. sekarang ini. Iya. Tidak semua legowo. Iya, Iya, tidak betul. semua orang legowo. Dan ya, select. Kalau sudah seperti ini kita perlu menseleksi itu. Memilih, memilah mana yang kita butuhkan. Karena tidak semua informasi itu betul. Betul. Wah, kita itu sekarang karena sedang digoda dengan teknologi, semua informasi masuk dan tidak ada saringan. Betul, betul. Wah, bully, wah akhirnya ikut gitu tanpa kita paham gitu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun sekolah adalah melakukan seleksi informasi yang tepat ya terhadap kasus di awal tadi gitu. Select. Kemudian aksi dong. Setelah kita punya data, punya ilmunya, melakukan. Oh, berarti ini pesantren butuh apa ini? Oh, tenaga pendidiknya butuh di apa itu namanya dikasih Upgrade. perhatian, di-upgrade lagi. Orang tuanya butuh Betul, betul. aksi. Kita melakukan sebuah aksi. Melakukan apa itu namanya pelatihan kalau itu memang dibutuhkan gitu. Dan yang terakhir ya grateful. Bersyukur, berterima kasih. Ya, karena terima kasih itu jadi sumber energi luar biasa untuk bisa melakukan hal-hal besar. Sedikit aja. Makanya kenapa sih kalau saya di parenting, kalau saya ngisi parenting selalu saya bilang jangan pelit-pelit dong terima kasih sama anak. Jangan pelit-pelit dong kita itu terima kasih sama pasangan. Coba bayangkan, mungkin Pak Mas Abdur bisa cross check sendiri-sendiri. Iya. Dalam sehari ucapan terima kasih ke istri berapa kali? Itu hal yang kecil yang bisa dilakukan. Iya. Barangkali kalau kita mau meng-up lagi grateful ini, ya, setiap diri punya kesadaran untuk berterima kasih pada capaian-capaian kecil, maka ini bisa jadi langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya perubahan. Iya. Termasuk kalau di pesantren, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaznya Ustaz. juga terima kasih Terima kasih, anak Nak. kepada Kiai, terima kasih ya murid santri nanti kepada Kiai matur nuwun Kiai gitu gitu. Jadi memang itulah yang akan membentuk apa ya? Iya. Saling menguatkan ya, saling nyaman tadi, baik, benar, menyenangkan tadi, Iya, sama-sama betul. merasa. Lingkungan yang dibentuk itu bukan lingkungan yang menegangkan ya. Karena memang kebanyakan pesantren lingkungannya itu kadang terlalu menegangkan dengan berbagai regulasi penegakan hukum dan lain-lain. Apalagi yang berkecimpung di situ
keamanan gitu. Jadi memang perlu kehadiran psikolog memang saya kira untuk di pesantren ini biar di pesantren itu tidak terlalu menegangkan untuk membuat lingkungan yang ramah anak. Supaya anak berkesadaran tuh. Iya. Karena bisa jadi anak itu taat karena dikontrol. Iya betul. Bukan Jadi karena belum kesadaran diri. tumbuh dari Betul, dalam. betul. Nah ini, Ya. ini menjadi tugas pesantren. Kalau tidak dikontrol berarti nanti tidak Iya, taat. tidak taat kan gitu. Oh, di Iya. pesantren baik banget. Begitu pulang nggak ada kontrol, wah sholat nggak jalan, ngaji Iya. nggak jalan. Iya, itu yang sering Nah, orang tua itu ya. Itu yang dikeluhkan. Berarti ada PR besar di kita bagaimana menumbuhkan kesadaran dari Iya. dalam. Jadi Iya, bukan betul. mengisi, tetapi menumbuhkan. Betul. Boleh Jadi- nambah dikit Mas? Nggih, monggo. Jadi untuk selek tadi itu Ya. bisa pakai 5W1H. Iya. Oke. Itu. Kemudian sebetulnya akhir-akhir ini kan sudah digelontor tentang high order thinking. Iya, high order Gitu. thinking. Sayangnya Iya. para pendidik juga tidak mengajarkan Mengajarkan itu. Mereka aja kadang nggak paham, Bu. Jadi Buat maksudnya itu apa? iya, jadi Nggak paham. jadi manusia itu kan belahan otak dominan yang paling Iya. besar adalah neokortek Iya. dan itu Iya, human betul. brain begitu loh. Iya. Contoh ya, cucu saya umur 2 tahun, itu sudah bisa dia membuka pampersnya sendiri dan membuang ke tempat sampah. Begitu. Jadi itu tadi makanya. Jadi ketika dia bilang gini, sekarang jajanannya Rara habis, kita boleh beli dong, kayak gitu misalnya. Jadi perkataan pembicaraannya, saya termasuk yang tidak mentoleransi tentang kekerasan, kesalahan ucap dari sejak dini. Jadi nggak boleh. Jadi misalnya gini loh, membiarkan itu loh maksud saya. Nggak boleh. Itu jadi bibit istilah. Ya. Itu. Harus segera dibenarkan. Iya, harus Sejak segera dini. diajari, diajak ngobrol. Ya. Kita tidak mengatakan kamu salah, enggak. Kalau saya nggak pernah bilang kamu salah, kamu benar. Hmm. Kenapa tadi kamu lakukan itu? Oke. Bagaimana kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda? Oke. Gitu. Jadi anak kemudian terbiasa berkomunikasi, berdialog. Oke. Nggak dicekoi. Maka thinkingnya jalan. Kalau Betul. thinkingnya jalan, dia nggak mungkin lah dia membuli orang. Karena otaknya jalan. Sejak Bahwa kecil. manusia harus direspek, manusia harus dihormati. Nah, jadi seperti itu. Makanya sebetulnya program bagaimana membuat pendidikan ini membawa anak-anak kita memiliki kecerdasan manusia. Gitu. Iya. Berarti memang sejak kecil itu harus diajak afala taqilun itu Iya. ya. Afala tatafakkarun atau kadang aroaita ya. Apakah kamu nggak mikir itu gitu ya. Dan itu ada di pondok. Dan itu harusnya ada di Nilai-nilai pondok. itu ada di Betul. pondok. Betul sekali. Gitu loh. Iya, Ya, iya. karena ya itu tadi mungkin ya. Ini kalau kita ngomong konteks sejak kecil karena ngerasa bahwa ini anak kecil tahu apa ya, manut Iya. sama orang tua. Justru padahal itu Nah, bibitnya. padahal justru Padahal saya ngomong di dalam rahim itu Rahim, sudah berpengaruh. Betul. Yang dipikirkan, yang dirasakan Pendidikan oleh orang prenatal tuanya. itu ya. Iya. Wah ini kalau Oke. dilanjutkan Seru ya, dua- karena kita ini pecinta. kalau dilanjutkan 24 jam enggak cukup ini. Karena beliau dulu belajarnya enggak berapa SKS. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, Ini ya, kita podcast yang sangat bermanfaat sekali. Nanti suatu saat bisa kita sambung lagi ya Siap, dalam insya kesempatan Allah. yang lain insyaallah. Jadi ada beberapa hal yang perlu tadi saya tidak bisa menyimpulkan terlalu detail ya karena wow ilmunya gila sekali dari beliau berdua ini. Tapi garis besarnya adalah satu bahwa satu pesantren harus terbuka dengan evaluasi. Ya, tidak terlalu mengunggulkan dirinya berkeilmuan yang seperti apa, tapi keilmuan lain juga bisa menganalisis ke masalah-masalah yang di dalamnya. Jadi perlu terbuka. Yang kedua, seluruh pihak ikut bertanggung jawab dan bertugas untuk memperbaiki ini, baik pesantren itu sendiri, termasuk masyarakatnya, orang tuanya, dan pemerintah juga perlu turun tangan dan tidak hanya mengutuk, tidak hanya prihatin dan lain sebagainya. Karena keprihatinan itu hanya tindakan verbal, tidak ada tindakan yang secara konkret. Oke, yang ketiga adalah bahwa segala permasalahan yang ada di sini bukan merupakan permasalahan pokok. Tapi ini adalah permasalahan nisbi dari hal-hal yang sebelumnya itu Ya, terjadi. Tanda ada masalah yang sesungguhnya. Iya, tanda bahwa ada masalah sesungguhnya yang harus diriset dan harus dicari dan membutuhkan peran-peran orang yang berkecimpung di dalamnya, termasuk psikolog dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin kriminolog, Bu ya. Ya. Biar bisa tahu kondisi ini masuk pesantren ini kriminal nggak? Ini kriminal nggak? Nah, itu juga harus bisa diedukasi di pesantrennya.
Oke, terima kasih matur suwun Bu Asriana, Sama-sama. Pak Salis, sangat luar biasa. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Pak Salis, kenal pertama langsung ngobrol begini. Kapan-kapan Iya. kita bisa terinteraksi. Oke. Amin. Iya. Amin. Nggih, Iya. nggih. Bisa jadi penelitian nih Bu, Iya. sekolahnya. Iya. Banyak dari biasa. Undas ke sana kok. Oke. Iya, Nah, luar itu biasa. penting. Oke, terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya di podcast Tuburi Media Group. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat baik untuk kita yang ada di sini karena juga bisa menasehati kita yang ada di sini juga kepada teman-teman sekalian yang ada di sana. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.